Fatihah ala niyatil qubul wa tamam kulli surah maqbul wa ala falahi shan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamala al-ikhlas wal yaqin thumma ila arwahil awliya wal ulama wa syuhada wa salihin ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام الإمام الغزالي ثم إلى أرواح كيد محمد زيني بن عبد الغني سلطان المرتقولة وكيد محمد شافي أدامي وكيد مهاجر بن أمسار الداري وكيد سبيل رشاد أسمالي وكيد سيف الدين بن أمسير وكيد حسن بصري من هاجي أبو بكر والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القدير السقاف وابن الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد القدير بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن علوي البيدروس الحضرمي والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وغيره من مشايخنا بالدين وثم إلى أرواح ساداتنا ولسوما أن الله الكريم يؤدي درجاته في الجنة وينفعنا بعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تبشانا وتبشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاة على الجسد والروح وتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita ususkan untuk orang-orang yang telah membantu terselenggaranya pembangunan di majelis ta'lim al-qiraah, yang membantu dengan hartanya, tenaga, dan pikirannya, maupun sumbangsi lainnya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, baik itu balasan di dunia maupun nanti balasan di akhirat. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah kabulkan segala doa-doanya, dan Allah tuluskan segala niat-niat baiknya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih bisirli asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, na'am, idza kasara dzalika min mulki ghairihi fa huwa zalimun aidan wa in kana muhtajan li'anna kulla syajaratin bi ainiha la tafi bihajati ibadillahi kullihim bal tafi bihajatin wahidatin
walau khussisa wahidun biha min ghairi ijtihadin wa ikhtisasin kana zulma. Fasahibul ikhtisasi huwa alladhi hassala al-badra wa wada'ahu fil ardi wa saqa ilayhi al-ma'a wa qama bita'ahudi fahuwa awla bihi min ghairihi fayarji'u janibuhu bidhalika fa in nabata dhalika fi mawatil ardi la bisa'yi adamiyyin ikhtassa bimagrisihi aw bigarsihi fala budda min talab ikhtisasin akhara wa huwa as-sabqu ila akhdihi falisabiqi khasiyatus sabqi fal adlu huwa an yakuna awla bihi wa abbara al-fuqaha'u an hadha tarjihi bil mulki wa huwa mujazun mahdud illa malaka illa li mulkil muluki alladhi lahu ma fis samawati wal ardi wa kaifa yakunu al-'abdu malikan wa huwa fi nafsihi laisa yamliku nafsahu bal huwa mulku ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radiyallahu anna wa ankum. Qala radiyallahu anhu, na'am idza kasara dzalika min milki ghairihi fahuwa zalimun aidan wa in kana muhtajan. Na'am, benarlah, idza kasara dzalika, apabila ia mematahkan hal itu, artinya kasara husnan min syajaratin, apabila ia mematahkan ranting dari satu pohon, min milki wairihi, dari milik orang lain, fahuwa zalimun aidon, maka dia adalah zalim juga. Wa in kana muhtajan, sekalipun adalah ia orang yang membutuhkannya. Kalau dia mematahkan ranting milik orang lain walaupun dia butuh, fahuwa zalimun aidon, berarti dia adalah orang yang berbuat zalim walaupun dia butuh. Zalimnya itu karena dia mematahkan miliknya orang lain. Li'anna kulla syajaratin bi'ainiha, karena setiap satu pohon dengan satu jenisnya, la tafi, tiada mencukupi, bihajati, dengan segala hajat, ibadillahi kullihim, hamba-hamba Allah seluruhnya. Syajarah itu, syajarah bentuknya adalah mu'annas. Jadi mu'annas ada 5 macam. Yang pertama mu'annas haqiqi, yang kedua mu'annas majazi, yang ketiga mu'annas lafzi, yang keempat mu'annas maknawi, yang keempat mu'annas maknawi lafzi. Yang pertama mu'annas haqiqi, huwaladhi yalidu au yabidu, yaitu yang melahirkan atau bertelur.
Nah itu mu'annas hakiki. Contohnya imro'atun, itu yalidu baqaratun, itu yalidu dujajatun. Nah itu yabidu, yang melahirkan, yang bertelur. Nah itu mu'annas hakiki namanya. Yang kedua mu'annas majazi, huwaladzi la yalidu wa la yabidu, yaitu yang tidak beranak dan tiada bertelur. Kalau mu'annas hakiki huwaladzi yalidu au yabidu, yang beranak dan yang bertelur, itu mu'annas hakiki. Contohnya imro'ah, baqarah, dujajah. Kalau mu'annas majazi huwaladzi la yalidu wa la yabidu, yang tidak beranak, yang tidak bertelur. Seperti syajarah. Nah itu syajarah tuh. Itu kata syajarah mu'annas majazi. Lalu sobhah, ainun pohon, halaman, ainun mata, yadun tangan, ardun bumi, dunia sama langit. Itu mu'annas. Dunia dinisbahkan dengan mu'annas. Mu'annasnya mu'annas majazi. Ya dunia ukhdumi man khodamaki wa its'abi man khodamani. Ya dunia ukhdumi man khodamani wa its'abi man khodamaki. Itu dunia dipanggilnya dengan it'abi. Itu mu'annas. Dia mu'annas majazi. Yang ketiga mu'annas lafzi. Huwa kullu ismin li rajulin lahiqathu alamatut ta'nits. Mu'annas lafzi adalah setiap nama untuk laki-laki. Lahiqathu alamatut ta'nits, yang disertai dengan tanda-tanda mu'annas, yaitu seumpama Hamzah. Itu Hamzah kan ada tak marbutohnya, itu kan alamatut ta'nits. Nah itu mu'annas lafzi. Atau Usamah, Usamatun, Hamzatu, Hamzatun, Usamatun, Hamzah, Usamah, Maisarah. Itu Maisarah pembantunya Khadijah yang nganterin Nabi ke negeri Syam. Itu Maisarah, itu laki, itu bukan perempuan. Di Hamzah, Usamah, Maisarah, mu'annas lafzi. Huwa kullu ismin li rajulin lahiqathu alamatut ta'nits. Hamzah, Usamah, Maisarah. Yang keempat mu'annas maknawi. Mu'annas maknawi huwa dalu ala mu'annatsin haqiqiyin walam tulhikhu alamatut ta'nits. Mu'annas maknawi adalah huwa dalu ala mu'annatsin haqiqiyin, adalah mu'annas yang menunjukkan atas mu'annas hakiki. Walam tulhikhu alamatut ta'nits, namun tidak disertai oleh tanda-tanda mu'annas. Tidak ada tanda-tanda mu'annas seperti Zainabun, nggak ada tanda-tanda mu'annas. Hamilun, haidun. Hamilun itu mu'annas apa mudzakkar? Hamilun mu'annas. Haidun mu'annas. Mu'annasnya mu'annas maknawi, yaitu yang menunjukkan atas mu'annas hakiki dan tidak disertai dengan tanda-tanda mu'annas seperti hamilun, haidun, Zainabun. Yang kelima mu'annas maknawi lafzi. Maknawi lafzi huwal mu'annatsul ladzi lahiqathu alamatut ta'nits, yaitu mu'annas yang disertai oleh tanda mu'annas.
muannas yang disertai oleh tanda muannas. Contohnya Fatimatu, itu Fatimatu, Ruqayyatu, Fatimah, Ruqayyah, itu ada tanda taknisnya, yaitu tak marbutoh. Jadi ada 5 macam-macam muannas. Ada muannas hakiki, muannas majazi, muannas lafzi, muannas maknawi, muannas maknawi lafzi. Nah itu gara-gara li'anna kulla syajaratin bi'ainiha la tafi bihajati ibadillahi kullihim. Karena setiap satu pohon dengan satu jenisnya tidaklah mencukupi dengan segala hajat hamba-hamba Allah seluruhnya. Bal tafi bihajatin wahidatin, bahkan mencukupkan dengan satu hajat saja. Walau khussisa wahidun biha, seandainya dihususkan satu dengannya, min ghairi rujhanin wa ikhtisasin, dari tanpa keunggulan dan kekhususan, kana zulman, maka hal itu pun adalah kezaliman. Wa sahibul ikhtisasi, dan pemilik kekhususan itu, huwaladzi hasolal badra, dialah yang menghasilkan al-badra, menaburkan benih-benih. Wa wada'ahu fil ardi, lalu meletakkannya, menanamnya di bumi ini, di tanah, di bumi. Dia tebarin bibit-bibitnya, lalu dia tanam di tanah. Wasaqa ilaihil ma'ah, lalu menuangkan kepadanya akan air. Wa qama bitta'ahudi, dan ia menegakkan dengan pemeliharaan. Fahuwa aula bihi min ghairihi, maka dia lebih utama dengannya dari orang lain. Fayarji'u janibuhu lidzalika, maka kembali sisinya dengan sebab hal itu. Siapa yang nanam, siapa yang menjaga, siapa yang menebarkan bibit, maka dialah yang lebih berhak dengan tanaman-tanaman itu. Dalam Al-Quran, kata yaf'alun, ya'malun, yasna'un, artinya apa itu? Melakukan. Itu artinya perbuatan, hal-hal yang dilakukan. Yaf'alun artinya mereka mengerjakan. Ya'malun, ya mengerjakan. Yasna'un, ya mengerjakan. Contoh, wallahu alimun bima yaf'alun, Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Atau bima kanu ya'malun, Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu innallaha khabirun bima yasna'un, Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Yaf'alun, ya'malun, yasna'un, itu sama artinya mengerjakan. Tetapi yaf'alun, ketika penggunaan kata yaf'alun, yang pertama amun, yaqa'u minal insan wal hayawan, adalah umum sifatnya. Kalau penggunaannya yaf'alun, bisa terjadi dari perbuatan manusia, bisa terjadi dari perbuatan binatang. Yang kedua, yaf'alun cirinya wa huwa biqasdin au bighairi qasdin, ada kalanya dengan unsur kesengajaan atau dengan tanpa unsur kesengajaan, dengan niat ataupun dengan tanpa niat, itu yaf'alun. Sedangkan ya'malun cirinya adalah akhassu minal fi'li, dia lebih khusus daripada yaf'alun. Cirinya yakunu biqasdin,
pekerjaan yang dengan unsur kesengajaan dan niat, ya'malun. Qallama yunsabu ilal hayawan, dan sedikit sekali dinisbahkan kepada binatang, ya'malun. Lalu yang ketiga, yasna'un, akhassu minal amali. Yasna'un lebih khusus lagi dari ya'malun. Maka apabila ya'malun disempurnakan, maka penyebutannya yasna'un. Kalau ya'malun umum, bisa manusia, bisa binatang. Kalau ya'malun khusus, hanya untuk manusia. Kalau yasna'un adalah ya'malun yang disempurnakan menjadi yasna'un. Fa'in nabata dalika, maka apabila tanaman itu tumbuh fi mawatil ardi, di bumi yang mati, la bisa'i adamiyin, bukan dengan sebab usahanya manusia. Itu pohon numbuh sendiri. Ikhtassa bimaghrasatin apa bimagrasihi? Bimagrasihi. Ikhtassa bimagrasihi, yang ia khusus di tempat-tempat tumbuhnya, au bigharsihi, atau dengan kesengajaan menanamnya. Fala budda min talabi ikhtisasin akhara, maka mesti dari menuntut kekhususan yang lain. Wa huwa sabqu ila akhdihi, yaitu mendahului kepada mengambilnya. Siapa yang paling cepat menemukannya dan mengambilnya, maka itulah miliknya. Falisabiqi khasiyatus sabqi, maka yang lebih dahulu adalah kekhususan karena terdahulunya. Fal adlu huwa an yakuna aula bihi, maka keadilan itu adalah yang lebih utama dengannya. Artinya siapa yang pernah menemukan dan siapa yang cepat mengambilnya, maka itulah miliknya. Wa abbaral fuqaha'u, dan memberikan takbir para ulama an hadat tarjihi, dari keunggulan ini, bil milki, dengan kepemilikan. Wahwa majazun mahdun, dan ini adalah perumpamaan yang murni. Idla milka illa limalikil muluki, karena tidak ada kepemilikan illa limalikil muluki, kecuali adalah Allah malikil muluk. Gak ada kepemilikan kecuali miliknya Allah. Idla milka illa limalikil muluki, karena tidak ada kepemilikan kecuali miliknya Allah malikil muluk, Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wal ardi, yang baginya segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Wa kaifa yakunul abdu malikan, dan bagaimana mungkin adalah seorang hamba menjadi pemilik. Wa huwa fi nafsihi laisa yamliku nafsahu, sedangkan dia pada dirinya tidak dapat memiliki dirinya sendiri. Bal huwa milku wairihi, bahkan dia milik orang lain, artinya miliknya Allah. Bal huwa milku wairihi, bahkan dia adalah milik selainnya, yaitu miliknya Allah. Bagaimana mungkin manusia memiliki, sedangkan dirinya sendiri aja dia tidak bisa memilikinya, karena dirinya itu adalah miliknya Allah. Naam,
Al-khalqu ibadillahi, benarlah makhluk itu adalah hamba Allah. Wal ardu maidatullahi, dan bumi adalah hidangannya Allah. Wa qad adina lahum, dan sungguh Allah telah mengizinkan mereka fil akli, untuk makan min maidatihi, dari hidangannya Allah, biqadri hajatihim, dengan kadar, dengan ukuran kebutuhan mereka. Kal maliki, seperti seorang raja, yansibu maidatan li abidihi, yang menegakkan hidangan untuk budak-budaknya. Faman akhoda lukmatan biyaminihi, maka barang siapa yang mengambil satu suap dengan tangan kanannya, wahtawat alaiha birajimihi, dan mencakup atasnya hanya dengan jari-jarinya. Dia mengambil satu suap dengan tangan kanannya dan hanya seukur jari-jarinya itu. Faja'a abdun akharu, lalu datanglah hamba yang lain. Wa aroda intiza'aha min yadihi, dan ia ingin merampas dari tangannya. Lam yumkin minhu, maka tiadalah mungkin darinya. Kalau kita mendengar ada kata-kata wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, itu ada 3 kata. Al-afu artinya ya ampunan, al-maghfirah ampunan, rahmah ampunan, ampun, maghfiratun, rahmatun, sama, itu ampunan. Tetapi jika al-afu artinya adalah Allah memberikan ampunan, an yuskito ankal adaba, Allah gugurkan atas dirimu adab-adab, siksaan-siksaan, itu namanya al-afu. Wa'fu anna, dibebaskan, digugurkan dari dirimu akan adab dan siksaan, itu al-afu atau wa'fu anna. Sedangkan waghfir lana itu juga ampunan, yaitu yaghfiru dzamba wa yasturuhu laka aidan wala yubtihuka. Waghfir lana artinya yaghfiru dzamba, Allah ampuni dosa. Wa yasturuhu laka aidan, dan menutupi dosa itu untukmu juga. Wala yubdihuka, dan tidak akan membongkar aibmu baik dunia maupun akhirat. Itu maghfirah namanya. Sedangkan warhamna, rahmat, itu tatadammanul aqwa wal maghfirata, yang mencakup untuk al-afu dan al-maghfirah. Jadi rahmat maknanya tatadammanul aqwa wal maghfirah, mencakup al-afu, mencakup al-maghfirah, yaitu enggak ada siksa dan hukuman, lalu terampuni dosa, tertutupi aib, dan tidak akan dibongkar rahasia aib itu baik dunia maupun akhirat. Nah, itu namanya rahmah. La li'annal luqmata, bukan karena suapan itu, sorot milkan lahu, menjadi milik baginya, bil akhdi bil yadi, dengan sebab ia mengambil, dengan sebab mengambil dengan tangan. Suapan yang ada di tangan itu
bukan semata-mata miliknya dengan sebab ia mengambil dengan tangannya. Fa innal yada, karena tangan, wa sahibal yadi aidon mamlukun, dan pemilik tangan juga adalah orang yang dimiliki, bukan memiliki. Walakin idza kanat kullu luqmatin bi ainiha, tetapi apabila adalah setiap satu suapan dengan jenisnya, la tafi bihajati kullil abidi, tidak mencukupkan dengan hajat setiap hamba-hamba, fal adlu fit takhsisi, maka keadilan dalam kekhususan, inda husuli darbin, ketika menghasilkan satu jenis, minat tarjihi wal ikhtisasi wal akhri, dari mengungguli, mengkhususkan dan mengambil, ikhtisasun yanfaridu bihil abda, adalah kekhususan yang menyendiri dengannya akan seorang hamba. Faman uman la yudli bidalikal ikhtisasi an muzahamatihi adlun, maka mencegah orang yang berhubungan dengan kekhususan itu dari mengedepankannya adalah sebuah keadilan. Al-Imam Hasanul Basri, ketika datang orang berkata kepadanya, inni aqsillah wa arahu yu'tini wa yaftahu alayya minad dunya. Kata orang, wahai Imam, inni aqsillah, saya berbuat dosa. Wa arahu yu'tini wa yaftahu alayya minad dunya, tetapi Allah tetap mengaruniakan kepadaku dan membukakan atasku dari harta-harta dunia. Satu sisi saya maksiat, tapi rezeki ngalir aja. Tapi satu sisi kebaikan banyak aja. Kata Al-Imam Hasanul Basri, taqumul laila, kalau malam kamu sholat sunnah gak? Qala la, tidak. Maka Al-Imam Hasanul Basri berkata, yakfika annallaha harramaka munajatan, maka cukuplah bahwasannya Allah mengharamkan untukmu bermunajat kepadanya, itu adalah sebuah siksaan. Itulah sebab siksaan, dengan sebab dosa yang kau lakukan. Innallaha harramaka munajatahu, Allah haramkan untukmu bermunajat kepadanya, bernikmat-nikmat dalam beribadah kepadanya. Itulah hukuman dosa yang kau lakukan. Fahakada, maka seperti inilah yang bagi antafhama amrallahi fi ibadihi, yang bagi seyogianya antafhama, bahwa engkau memahami, amrallahi, perkara-perkara Allah, fi ibadihi, dalam urusan hamba-hambanya. Kalau orang soleh itu tidak pernah menyandarkannya kepada dirinya, sehingga la taqul najahtu, bal qul waffaqani Allah. Jangan berkata alhamdulillah saya sukses, saya berhasil, tetapi ucapkanlah waffaqani Allah, Allah yang telah memberikan kemudahan kepadaku. Wala taqul asabtu, jangan kau berkata saya benar. Balkul, bahkan ucapkanlah saddadani Allahu, Allah lah yang memberikan pertolongan kepadaku. Wala taqul kasabtu,
Dan jangan kau berkata, saya yang bekerja, saya yang berjerih payah, saya yang mengeluarkan keringat. Balkul rozaqani Allah. Bahkan ucapkanlah, Allah lah yang memberikan rizki kepadaku. Ingatlah firman Allah, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Itulah makna la taqul najahtu bal qul waffaqani Allah. Wa la taqul asabtu bal qul saddadani Allah. Wa la taqul kasabtu bal qul razaqani Allah. Saya sukses, bukan, Allah yang memberikan kemudahan. Saya benar, bukan, Allah yang memberikan kebenaran itu. Saya berusaha, bukan, Allah yang telah memberikan rizki kepadaku. Walidzalika naqulu, dan dari sebab itulah kami katakan, man akhoda, barang siapa yang mengambil, min amwalid dunia, dari harta dunia, aktsara min hajatihi, lebih banyak dari kebutuhannya, wa kanazahu, lalu menimbunnya, wa amsakahu, dan menahannya, wa fi ibadillahi, sedangkan di antara hamba-hamba Allah, man yahtaju ilaihi, terdapat orang yang membutuhkan kepadanya, fahuwa zalimun, maka berarti dia adalah orang yang zalim. Wa huwa minal ladina yaknizuna dahaba wal fiddata, dan dia termasuk orang-orang yang menimbun emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillahi, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Wa innama sabilullahi ta'atuhu, dan hanyalah jalan Allah adalah ketaatan kepadanya. Wa zadul khalqi, dan bekalnya makhluk, fi ta'atihi, dalam ketaatannya kepada Allah, amwalud dunya, adalah harta dunia. Idbiha tandafi'u daruratuhu, karena dengan sebabnya akan terangkat kedoruratan mereka. Wa tartafi'u hajatuhum, dan terangkat hajat-hajat mereka. Wa tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil